Oke kasih, jumpa kembali bersama saya Henry Majid. Kali ini kita akan membahas mengenai pelantikan yang tinggal menunggu hari saja. Rezim Halyana seminggu lagi berjalan. Terlihat sorak ramai pendukung yang berdatangan ke kota Kendari, tentunya menghadiri acara pelantikan pada tanggal 28 Juni 2021 ini. Janji-janji mulai terlihat di prakarsa dari sebelum pelantikan. Ini bagus, sangat bagus jika dikelola dan dihandle dengan baik-baik, tentunya dengan niat baik. Sebuah optimismeku hadir bahwa memang rezim ini akan dibawa pada relnya sesuai koridornya nanti untuk perubahan, seperti kata-kata Halyana sebelum dinyatakan menang oleh KPU kemarin. Namun pada waktu yang sama seolah kita dibuntuti pesimis yang nanti akan menghadang. Sebab rumor para pembela mereka berucap ini tidak akan maksimal oleh karena kepemimpinan ini hanya akan berjalan 3 tahun anggaran. Seolah pesan terselubung makna mendalam tentang prospek Halyana dan Ilmiati Daud ke depan. Akankah terwujud semua janji atau minimal 70% keberhasilan saja? Itu sudah lumayan sukses. Tapi harapan kita semoga bisa maksimal semua. Satu info yang berkembang, seolah kepanikan yang datang dari mereka bahwa rezim ini nanti tidak akan maksimal. Sekali lagi, rezim ini tidak akan maksimal. Itu kata mereka loh. Saya punya jawaban terkait itu, meskipun nanti kita boleh berbeda pendapat tentang nanti Halyana yang akan fokus pada pergantian kadis dan pencapaian visi misinya. Terlebih awal saya sampaikan, untuk Halyana mematok standarisasi calon kepala dinas tentunya, dan tolong beri mereka batasan waktu untuk dapat merealisasikan program. Sebab kalau tidak ada standar dan batasan waktu, maka mereka hanya akan turut berpestaria menikmati indahnya suatu proses kemenangan. Melantik kepala dinas dari kelompok adalah wajar, dan itulah sedikit manfaat terjun pada politik praktis kemarin. Tentu saja mereka yang dari dulu punya cita-cita ingin menjadi kepala dinas. Untuk tahun pertama ini, ayo beri mereka kesempatan. Letakkan mereka pada posisi strategis, kepala dinas atau pos-pos strategis sesuai kehendak mereka. Tugas bupati dan juga wakil bupati adalah mematok program sekaligus jangka waktu. Bila tidak berhasil dalam jangka waktu yang ditentukan, maka ganti. Saya tidak perlu sok menggurui tentang kegagalan rezim sebelumnya. Anda semua tahu dan telah mendengarnya sendiri betapa rezim Arhawi sangat buruk di mata penggemarnya tatkala momentum kampanye kemarin. Maka ubahlah jika dianggap salah. Kita tidak pernah betul-betul pure terhadap peletakan posisi kadis, padahal merekalah yang paling menentukan kinerja 5 tahun. Nanti akan 3 tahun rupanya. Kadis di zaman Pak Arhawi, Anda semua tahu, sebagian kecil saja yang paham kinerja Pemda, sebagian lagi hanya karena memang golongan mereka memenuhi kriteria, selain itu nol juga. Artinya apa? Apa yang Anda nilai gagal ubah. Banyak hal yang mesti dijadikan jalan, apalagi mengingat ini hanya 3 tahun saja. Sudah benar kata penggemarmu, ini tidak akan maksimal. Belum lagi kita bicara target proyek ke depan. Sudah berapa banyak yang disuruh dirikan CV untuk proyek? Sudah berapa pula banyak yang mendirikan itu
Bisakah ditanggulangi semua? Kalau tidak, siapkah Anda ditinggal di periode kedua nanti pas Anda maju kembali di tahun 2024? Kembali saya mengulang perekrutan kadis. Ayo terapkan standar biar semua tahu, bahkan takut menjadi kadis. Anggaran besar dan dengan pengawalan kadis receh hanya masalah untuk Anda ke depan. Minimal jalan Anda menuju 2024 susah sedikit. Jelaskan kepada mereka calon kadis tentang Anda membangun Kabupaten Wakatobi ke depan. Tunjukkan langkah-langkahnya dan nanti kapan waktu klimaksnya. Lalu tanya ke mereka, apakah kalian sanggup mensukseskan program? Kalau tidak, ya cari yang sanggup dan memang betul-betul mau taat perintah. Bukan yang hanya sekedar mau mengisi posisi lalu tidur-tidur di atas meja. Buat semacam seleksi dan penyeleksinya adalah Anda sendiri. Ingat, ini hanya 3 tahun. Butuh kerja ekstra untuk dapat menang kembali di tahun 2024. Gagal ambil kadis, maka pincang semua. Tak peduli seberapa cerdas nanti staf khusus. Sekali lagi, terapkan standar pencapaian dan rentan waktu untuk kadis biar semua mereka berpacu untuk kemajuan Wakatobi kita yang tercinta. Soal bela diri dari para pengikut untuk merasionalisasikan keadaan bahwa tidak akan maksimal, baiknya dari sekarang mohon ditahan dulu. Perjalanan masih panjang, bos. Hanya ketika ada lapangan pekerjaan dan tidak ramai pasar, baru seharusnya Anda panik, sebab itulah titik fokus Halyana ke depan membangun Wakatobi. Itu komitmen Halyana di saat deklarasi, dan jangan lupakan itu. Lapangan kerja dan akan meramaikan pasar. Lapangan kerja dan akan meramaikan pasar. Lapangan kerja dan akan meramaikan pasar. Itulah komitmen Halyana dan Ilmiati Daud untuk Kabupaten Wakatobi. Jadi kalau Anda masih tidak punya pekerjaan dan angka orang masuk nunukan masih tidak berhenti di Dinas Perhubungan, maka sejauh itu pula Halyana belum melunasi janji. Itulah kiranya logika standar yang digunakan Halyana kemarin menghabisi Pak Rawi. Semoga semua dapat terbayar dengan manisnya Wakatobi ke depan. Ingat, pelantikan sisa 7 hari. Butuh kerja yang ekstra dan tentunya Wakatobi ke depan, Bupati dan Wakil Bupati Halyana dan Ilmiati Daud tentunya harus dikawal oleh kepala dinas yang berintegritas, yang tahu tentang arah membangun Kabupaten Wakatobi ke depan. Sebab kalau tidak, semua janji-janji, semua visi misi yang kemarin dianggap sebagai suatu berlian, maka itu akan menjadi sirna. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.